Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Untuk sekian kalinya mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, kesehatan, keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, waktu, kesempatan, dan alhamdulillah kita semua bisa menyelesaikan salah satu kewajiban kita, sholat subuh, dan alhamdulillah berjamaah. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini merupakan salah satu bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan menambahkan kenikmatan yang lebih besar lagi kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada nggak sih orang yang masuk surga nyesel, Pak? Ada nggak? Nah, masuk surga tapi nyesel. Aneh ya, pertanyaannya aneh. Mungkin yang salah saya ya. Tapi ini kisah nyata ya, bukan artis, bukan tiktoker, bukan facebooker juga ya. Jadi ini seorang sahabat Rasul yang bernama Sya'ban ya. Beliau terbiasa kalau datang ke masjid itu jauh sebelum waktu, kira-kira setengah jam sebelum waktunya dia sudah ada di masjid. Dan umumnya subuh ya, ketika subuh dia sudah duduk di pojok sana atau di pojok sana. Ketika ditanya, ya Sya'ban, kenapa di pojok? Kan di tengah pahalanya lebih besar gitu ya. Semua orang berebut ya kan, berebut untuk saf paling depan dan di tengah. Kata Sya'ban, oh biarin saja, biarkin, mungkin sahabatku yang lain ingin menempati tempat di tengah. Seperti itu setiap hari. Jadi kalau subuhnya 4:30, kurang lebih jam 4 dia sudah ada di masjid dan di pojok. Suatu hari ketika Rasul datang ke masjid untuk memimpin sholat berjamaah, sholat subuh, dia lihat di pojok nggak ada, ya, nggak ada sahabat tersebut. Lalu ditanya ke sahabat yang lain, adakah kalian melihat Sya'ban? Enggak ya Rasul. Oh kalau gitu kita tunggu. Sudah azan, sudah mau sholat berjamaah, kita tunggu. Agak lama ya. Karena khawatir sholat subuhnya kesiangan, Rasul akhirnya, ayolah kita sholat aja. Barangkali nanti ketika kita sholat, dia datang masbuk. Qadarullah, sahabat-sahabat memang tidak hadir untuk sholat berjamaah. Lalu, kata Rasul, siapa di antara kalian yang tahu rumah tinggal beliau? Satu yang nunjuk, ya nggak banyak yang tahu. Lalu kemudian ayo kita ke rumahnya. Kemudian Rasul dengan para sahabat yang lain berkunjunglah ke rumah Sya'ban. Ketika tiba di rumahnya itu pukul waktu duha ya. Kalau duha itu kurang lebih jam 8 atau jam 9. Kebayang jauhnya Pak ya, di jalan kaki. Kurang lebih 3 jam diriwayatkan seperti itu jarak jalan kakinya itu 3 jam. Berarti berangkat 3 jam, pulang 3 jam. Ya, berapa jauhnya? Kalau dari sini 3 jam sampai mana Pak? Sampai Kalideres kali ya? Ah, lebih ya? Bahasa Ceper. Ceper mah dekat Pak.
ya, Cengkareng ya, atau Grogol ya. Nggak ada Grogol Pak, adanya Garogol ya. Garogol. Kemudian ketika diketuk pintu rumahnya, yang keluar adalah istrinya. Ketika ditanya, kami mau menjenguk Sya'ban, adakah dia hari ini? Karena kami tidak temui dia berjamaah di masjid. Jadi satu-satunya menghalangi dia jamaah di masjid adalah, nanti saya ceritain ya. Kemudian istrinya menangis dan menceritakan bahwa Sya'ban sudah wafat. Ya. Sudah wafat dan sudah dikebumikan, wafatnya dini hari. Jadi di Arab itu ya, sejak Islam itu orang meninggal itu nggak pakai lama Pak, 2 jam 3 jam udah dikubur, ya sudah dikubur. Lalu kemudian kata Rasul, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau begitu kami permisi, kami mau kembali lagi ke Masjid Nabawi waktu itu di Madinah. Ya. Begitu Rasul hendak kembali, kemudian istri almarhum Sya'ban memanggil, ya Rasul, ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Apa itu? Ketika suamiku sakaratul maut, dia berteriak 3 kali aduh. Ya, Bapak kalau teriak aduh kira-kira kenapa itu Pak? Hah? Karena bisa beda ininya, intonasinya bisa berbeda. Aduh, waduh, beda lagi tuh ya. Sama-sama aduh, tapi beda itu maknanya. Aduh, waduh, ya. Hah? Ya, penyesalan, ya, nyesel. Jadi suamiku ketika sakaratul maut, dia berteriak, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Aduh, kenapa tidak yang baru? Aduh, kenapa tidak semuanya? Kami semua tidak mengerti ya Rasul, apa yang dimaksud oleh teriakan suamiku menjelang sakaratul maut. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan satu ayat surat Qaf, Pak, surat ke-50 ayat ke-20 ke-22 kalau nggak salah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Kata Rasul, waqad kunta, ini ayat Pak, bukan hadis ya. Waqad kunta fi ghaflatin min hadza, sungguh kalian lalai, lupa terhadap hadza, terhadap perkara ini. Perkara apa nanti? Fakashafna anka ghita'aka, pada hari ini, hari sakaratul maut, fakashafna, Allah akan menyingkirkan ghita'aka, selama ini menjadi penghalang. Jadi mata kita nih Pak, selama kita hidup itu sebetulnya ada dinding penghalang yang menyebabkan kita tidak bisa melihat. Ya Pak ya, perkara gaib. Fabasurukal yauma hadid, maka pada hari ini, pada hari itu ketika sakaratul maut, fabasuruka, penglihatan kalian menjadi tajam. Kata Rasul, sahabatku Sya'ban ini setiap subuh berjalan 3 jam, pulang 3 jam, Allah tunjukkan pahalanya begitu besar. Apa yang dia teriakan? Aduh, kenapa nggak lebih jauh? Nyesel nggak Pak? Nyesel. Kita juga nggak ada yang nyesel semua Pak. Ya Pak ya. Sebaik apapun perbuatan kita, pasti kita sesali. Kenapa nggak lebih? Kemudian, suatu hari dia keluar rumah untuk berangkat sholat subuh. Sama subuh juga. Waktu itu cuaca sangat dingin Pak. Jadi di Mekah, di Madinah tuh kalau musim dingin itu dingin ya Pak ya.
bisa 10 derajat. Menggigil Pak. Di Lembang aja nggak sampai segitu ya. Di Lembang itu sekitar 15 derajat. Ketika keluar rumah, dia menggunakan jubah, menggigil badannya, balik lagi, kemudian memakai jubah. Nah, jubah yang di dalam itu adalah yang baru ya. Kemudian dia menggunakan jubah yang sebagai pelapis kedua adalah jubah yang sudah usang. Sehingga nanti kalau dia di jalan terkena debu dan sebagainya, dia bisa lepas dan jubah yang baru dia gunakan untuk sholat berjamaah. Ketika di jalan menuju ke masjid, di tengah jalan dia menemukan seorang yang sudah tua renta, kedinginan dan berbaring Pak. Kalau ditinggalin pasti mati itu orang karena kedinginan, menggigil. Lalu kemudian jubah yang dia gunakan yang luar dia kenakan ke orang tersebut. Diriwayatkan adalah seorang pengemis. Kemudian dia papah dan dia bawa untuk sholat jamaah bersama. Allah tunjukkan pahalanya yang luar biasa Pak. Apa kata dia? Aduh, kenapa enggak yang baru? Karena yang baru digunakan di dalam ya. Kemudian teriakan yang ketiga adalah suatu hari dia hendak sarapan, makan roti, ada susu ya. Kalau orang Arab tuh biasa roti di cocol pakai susu ya. Kalau Bapak nggak biasa kayak gitu ya, dicocol pakai kopi. Ranginang biasanya Pak. Ranginang tapi kalengnya kaleng biskuit ya. Lalu kemudian dia panggil pengemis tersebut, ayo kita makan bareng-bareng ya. Rotinya dia belah dua, susunya dia bagi dua. Allah tampakkan itu pahalanya yang luar biasa. Dia bilang, aduh kenapa nggak semua? Kira-kira kalau orang ditampakkan pahala dan itu masuk surga atau enggak? Surga. Tapi dia aduh. Ya. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sesuai dengan ayat tadi ya. Wa qad kunta fi ghaflatin min hadza. Kalian lalai terhadap hal ini. Jadi ayat itu dibacakan kepada semua sahabat. Ya, wa kasyafna angka gitu akab. Padahal kami singkirkan apa yang menjadi tabir pandangan kalian. Fabasurkal yauma hadid, maka penglihatan kalian pada hari ini menjadi tajam. Ya, penglihatan kita menjadi tajam, makanya orang sakaratul maut itu kan harus ditalkin ya Pak ya. Ditalkin agar yang baik-baiknya aja yang kelihatan Pak. Ya, istighfar, kalimat tahlil, tahmid, dan takbir. Tahlil terutama ya. Alimu mautakum bila ilaha illallah. Ajarilah orang-orang yang sedang sakaratul maut dengan kalimat la ilaha illallah. Karena pada hari itu akan ditunjukkan semua apa yang sudah dia lakukan. Oke Bapak Ibu sekalian, pesan dari kisah ini adalah jangan pernah bosan. Jangan pernah bosan berbuat baik, jangan pernah menyesal untuk berbuat baik, karena kita tidak pernah tahu perbuatan baik mana yang nanti akan Allah tampakkan ketika kita sakaratul maut. Nggak ada yang tahu Pak. Sekecil apapun perbuatan baik kita, jangan pernah dianggap remeh, karena boleh jadi itu yang akan Allah munculkan nanti ketika kita sakaratul maut. Ya, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, tetaplah berjamaah di masjid. Ya, boleh jadi itu nanti yang akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita sakaratul maut. Jangan pernah bosan untuk berinfak di jalan Allah. Berapapun besarnya. Boleh jadi itu nanti yang akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita sakaratul maut. Barangkali ketika kita memberikan minum kepada orang lain, menyediakan makan untuk orang lain, itu yang Allah tampakkan di yaumil akhir nanti ketika kita sakaratul maut. Dan kita akan berteriak, ya Allah, kenapa enggak lebih banyak lagi? Sedemikian besar balasan dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka sangat masuk akal ketika Allah mengatakan di dalam salah satu ayatnya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Nafkahkanlah, infakkanlah sebagian dari apa yang aku rizkikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada kalian. Maka kalian akan berkata, ya Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah tunda barang sebentar saja, bisa enggak tunda ajalku, fa asaddaqu wa akum minas sholihin, maka aku akan bersedekah dan aku menjadi orang-orang yang soleh. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada seorang ustadz yang mengatakan niat itu lebih baik daripada amal. Tapi bukan berarti kita melemahkan amal ya. Karena biasanya niat itu bersih, Pak. Tapi amal biasanya suka dibarengi sama riya. Niat aja kan sudah dibalas ya Pak ya. Ketika beramal 10 kali lipat. Jadi marilah kita semangati diri kita motivasi diri kita untuk terus melazimkan perbuatan baik apapun itu, sekecil apapun, seringan apapun kita lakukan, karena boleh jadi itulah yang akan menjadi amal andalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berbuat baik, menjadi jamaah masjid ini, terus menjadi orang yang ahli ibadah, ahli sedekah, ahli qiyamul lail, ahli qiraatul Quran, dan ahli-ahli yang lainnya, dan itu bisa ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti ketika kita sakaratul maut. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya wa kulli niyatin shalihah wa ala hadratin nabiyil mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan syakirin hamdan na'im hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tahina biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa syahadatan 'inda al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut
والنجاة من النار والعفو عن الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya atas nama pribadi dan juga atas nama Dewan Kemakmuran Masjid Al-Furqan menyampaikan terima kasih atas support dan dukungan Bapak Ibu sekalian atas terselenggaranya seluruh rangkaian acara Ramadan, dan tentunya juga kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan rangkaian ibadah Ramadan ini tentunya banyak hal-hal yang kurang berkenan. Untuk itu sekali lagi kami mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ibadah kita mendapatkan hasil dan itkum minanna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.